Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Saya bertugas sebagai moderator pada saat ini. Nomor NIM saya yaitu 20104112225. Dan anggota saya yaitu Nani Firdausiah, NIM 20104112233. Diva Brahmantara, NIM 20104112238. Fajar Nuriski, NIM 20104112239. Bagas Alif Maula Albab, NIM 20104112245. Baik teman-teman, mari kita langsung saja mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, kami persilahkan untuk Mas Bagas Alif. Mas Bagas Alif dipersilahkan untuk membacanya. Saya akan mulai dari pengertian narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Jenis-jenis narkoba, yang pertama narkotika. Menurut Surjono Dirjosisworo tahun 1986 bahwa pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi, atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan kelas pada 19 aktivitas normal dan perilaku. Dan ketiga, zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Di antaranya adalah yang pertama rokok, kedua kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, dan yang ketiga thinner dan zat lainnya seperti lem kayu, penghapus cair, dan aseton. Zat bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan. Baik, cukup Mas Bagas. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Fajar. Mas Fajar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi seseorang terjerumus ke dalam narkoba. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang
terdiri dari yang pertama kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dan untuk yang kedua, keluarga jika berhubungan dengan keluarga kurang harmonis atau dalam bentuk kata broken home, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Dan untuk yang ketiga, ekonomi kesulitan mencapai pekerjaan, menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang diperhatikan dari segi keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah, lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba. Nah, untuk yang faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan. Pergaulan teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman, terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah. Yang kedua, sosial masyarakat atau lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Begitu sebaliknya, apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Narkoba di Indonesia masih merupakan suatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, sering meningkatnya pengguna khusus tindakan kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dan dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaan saja, namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkatan pendidikan. Dan sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambat pada bagian level yang tidak pada daerah perkotaan saja, melainkan sudah menyeluruh komunitas pedesaan. Oke, cukup untuk Mas Fajar. Selanjutnya dibacakan selanjutnya dibacakan oleh Mas Diva. Mas Diva dipersilakan. Baik, terima kasih. Data-data penyalahgunaan narkoba oleh remaja beberapa daerah di Indonesia. Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Tidak hanya itu, angka penggunaan narkoba di DKI Jakarta juga terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Hal itu berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat sekitar 500.000 penduduk yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Sedangkan penggunaan narkoba di wilayah DKI Jakarta mencapai angka 7% dan merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan kota lain. Kota lain rata-rata hanya berada pada angka 2,2% pengguna dari jumlah penduduknya, selisih 4,8% dibandingkan dengan ibu kota Jakarta. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran,
dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Lalu, kenakalan remaja. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungan, maupun trauma terhadap kondisi lingkungan, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Sunarwiyati 1985 membagi bentuk kenakalan remaja menjadi: pertama, kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, lalu pergi dari rumah tanpa pamit dan berkelahi dengan teman. Lalu yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang tanpa izin atau mencuri, dan kebut-kebutan. Lalu yang ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Nah, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa kini meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh, digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf atau narkoba, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Baik, selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya yaitu faktor remaja menyalahgunakan narkoba. Yang pertama yaitu ingin terlihat gaya. Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu solidaritas kelompok atau komunitas atau geng. Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotika, maka biasanya anggota yang lebih baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotika itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan. Yang ketiga yaitu menghilangkan rasa sakit. Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya, yaitu dengan menggunakan obat-obat dan zat terlarang tersebut. Yang keempat yaitu coba-coba atau ingin tahu. Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi menikmatnya zat terlarang tersebut. Yang kelima yaitu ikut-ikutan. Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Yang keenam yaitu menyelesaikan dan melupakan masalah atau beban stres. Orang yang dirundung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tertidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari zat tertentu. Yang ketujuh yaitu menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat. Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin terlihat orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Nomor 8 yaitu menghilangkan rasa penat dan bosan. Rasa bosan, rasa tidak nyaman, dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah suatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Yang ke-10 yaitu merasa dewasa.
Pemakaian zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang dengan menjadi dewasa seolah-olah yang orang itu dapat bertindak semaunya sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orang tua, guru, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu efek narkoba. Berdasarkan efek yang ditimbulkan penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3, yaitu diantaranya yang pertama depresan, yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tidak membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Dan yang kedua yaitu stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Yang ketiga yaitu halusinogen. Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Oke, selanjutnya saya dibacakan oleh Mbak Nani. Mbak Nani dipersilahkan. Oke, thanks. Yang selanjutnya yaitu cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ialah pendekatan psikologis. Remaja diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut dalam narkoba melalui pendekatan karakter remaja, dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata, menyusun kembali perjalanan hidup yang sebelumnya mulai runtuh, sehingga menjadi utuh kembali. Yang kedua yaitu pendekatan sosial. Dengan menciptakan lingkungan, keluarga, dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak. Dan yang ketiga yaitu pendekatan agama atau religious. Melalui pendekatan ini, mereka yang masih bersih dari dunia narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Setiap agama mengajarkan pemeluk untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan di sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran narkoba, hendaknya ditingkatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang diyakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan suatu yang bersifat urgen atau kompleks. Dengan dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaannya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional BNN, 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis, dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, ada 3 tingkat intervensi yang dapat dilakukan seperti primer, sekunder, dan tersier. Selain itu ada juga 3 upaya pendekatan terhadap permasalahan remaja yaitu pendekatan agama, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosial. Baik, selanjutnya yaitu sesi penutupan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah.
Dan saya sebagai moderator, saya minta maaf apabila terjadi kesalahan kata, baik itu dimaklumi atau tidak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.